Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah. Wasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati DKM Mushola An-Nur, juga yang saya hormati guru saya Bapak Haji Ustaz Haji Syakuri, juga yang saya hormati Bapak RW, juga yang sangat saya hormati Bapak-bapak jamaah Mushola An-Nur. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di mushola kita tercinta, Mushola An-Nur, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh bil khusus berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim rutin. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke ta'lim, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tak bosan-bosannya mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali istri, guru-guru kita, sahabat kerabat yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya, diampuni dari segala salah dan juga dosanya, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihda'us thawab atau hadiah pahala pada kesempatan pagi hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan juga untuk kita yang masih berada di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna, kesehatan jiwa dan raga. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah untuk turunnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, yang sedang menuntut ilmu, baik itu di pesantren, sekolah, perkuliahan. Semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga rumah tangganya Allah berikan ketenteraman. Juga selanjutnya yang sedang sakit, ya, diantaranya orang tua kita Pak Haji Ramli sedang dirawat
dan juga banyak yang sedang mengalami kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Baik jamaah salat nur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih waktu-waktu tertentu. Ada waktu yang terbaik, ada juga waktu yang dianggap kurang baik. Firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ini ayat sering sekali kita dengar. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini Allah tentukan yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang mana yang 4 bulan yang Allah muliakan itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi di dalam hadis Nabi disebutkan salasatun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau bahasa kita mah bulan Hafid, Haji, sama Muharram, itu berturut-turut. Wa wahidun fardun, dan yang satu misah atau mudhar dalam kalimat yang lain, berpisah. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini telah Allah pilihkan sebagai bulan yang mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan menganiaya diri. Artinya jangan berbuat dosa pada keempat bulan yang Allah muliakan tersebut. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anul Azim, kata beliau, ketika kita melakukan amalan-amalan saleh pada bulan-bulan yang Allah muliakan ini, 4 bulan yang mulia ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tetapi jangan lupa berdasarkan ayat tadi, At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menganiaya diri sendiri. Maka kata beliau, ketika melakukan dosa pun pada 4 bulan yang Allah muliakan itu, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Nah, jadi kata seorang ulama, seorang mukmin, seorang muslim yang thiqah, yang kuat pendiriannya, yang kuat agamanya, minimalnya ia harus hafal bulan-bulan hijriyah, gitu ya. Walaupun memang di kita itu di Indonesia yang dipakai secara nasional adalah memang tahun Masehi, tetapi kita jangan lupa terhadap bulan-bulan hijriyah yang memang kegiatan-kegiatan agama kita itu, agama Islam itu digantungkan pada bulan hijriyah. Nah, maka oleh karena itu ya terkadang kita miris ya dengan generasi muda kita yang mungkin terkadang mereka lupa gitu tentang nama-nama bulan-bulan hijriyah. Maka kita sebagai orang tua ya mari mulai saat ini, di samping bulan-bulan nasional pun juga bulan-bulan hijriyah kita tuh harus menghafalnya. Sekarang sudah banyak aplikasi di
handphone, mau memakai Al-Quran Indonesia gitu, sudah ada bulan-bulannya. Nah, jadi bulan yang pertama itu adalah Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gitu ya. Jadi ini harus hafal kita sebagai tanda bahwa kita memang benar-benar peduli tentang ajaran agama kita. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada tanggal 2 di tahun baru Islam 1447 Hijriah. Nah, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Mughrabu min Ilmil Uyub, kata beliau mengatakan bulan Muharram ini di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi Allah itu telah menggilir-gilirkan keuntungan dan kerugian kepada manusia. Manusia tidak selamanya rugi, pun juga sebaliknya tidak selamanya untung. Nah, Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini menurut penafsiran beliau bahwa kebanyakan umumnya Allah Subhanahu wa taala menggilir-gilirkan keuntungan dan kerugian kepada manusia itu yang berskala besar itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, Allah kebanyakan menggilir-gilirkan keuntungan dan kerugian kepada manusia itu yang berskala besar, baik pun juga yang berskala pribadi, itu kebanyakan pada bulan Muharram. Nah, beliau melanjutkan bahwa banyak terjadi sejarah-sejarah yang besar yang terjadi pada bulan Muharram, bil khusus pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya kata beliau, dunia, langit, arash itu Allah ciptakan pada bulan Muharram. Nabi Adam, Siti Hawa diturunkan ke dunia itu pun juga pada bulan Muharram. Hujan pertama yang turun ke bumi itu pun juga pada bulan Muharram. Anak cucu Adam yang menjadi nabi itu kira-kira 124.000 nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu cuma 25 ya. Nabi Nuh alaihi salam itu pun juga lahir pada bulan Muharram. Banjir yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam itu pun juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh itu udah kesal sama umatnya, udah kira-kira 1000 tahun, pagi, siang, sore, itu yang digambarkan di dalam surah Nuh, ngajak kepada umatnya, ayo ngaji, ayo beriman kepada Allah. Tetapi ternyata hanya sedikit yang mau ikut. Ya mungkin gak ubahnya seperti zaman sekarang ya. Terkadang mungkin guru kita nih Pak Haji Syakuri ya udah woro-woro, ayo ngaji, ayo sholat berjamaah gitu ya. Ya tetap aja yang ada cuman segini. Di masjid manapun, baik itu di Al-Iman, ya di Al-Furqan, di mana-mana tetap aja segini. Mungkin kalau kita kacakan ya nggak jauh berbeda dengan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh itu marah, kemudian meminta kepada Allah yang digambarkan di dalam surah Nuh itu, bahwa kata Nabi Nuh, aku telah mengajak laila wa nahar, pagi, malam, siang, tetapi mereka tidak mau ikut. Maka pada akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau sisakan satupun orang yang membangkang kepadamu. Lalu pada akhirnya Allah ijabah itu doanya Nabi Nuh. Maka
turunkanlah hujan yang besar sehingga terjadilah banjir besar. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh masuk perahu, begitu ya ceritanya, yang tidak mau beriman tetap tidak mau ikut. Akhirnya semuanya mati yang tidak mau beriman, termasuk anaknya sendiri. Nah, maka memang ya udah dari zaman dulu yang mau ngaji, yang mau ikut cuma segini aja, dikit. Nah, itu banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu terjadi menurut Imam Al-Ghazali itu bulan Muharram. Lalu kemudian surutnya air dan perahu Nabi Nuh itu kandas. Kalau di Al-Quran disebutkan di Bukit Judi, itu terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Bukit Judi itu yang terdapat di dalam Al-Quran akhir-akhir ini ditemukan di Turki ya, di pegunungan Ararat. Itu perahunya Nabi Nuh alaihissalam, sebuah tempat yang sulit untuk dijangkau, tetapi kemudian terlihat oleh dari satelit kalau tidak salah. Lalu dilakukanlah penelitian. Ternyata menurut penelitian tersebut, kayu-kayu yang perahu Nabi Nuh itu ternyata kayu-kayunya itu ditemukan di daerah kita, di daerah Jawa, Kalimantan sini. Jadi kayunya tuh dari daerah sini. Kemudian juga oleh para ahli ditemukan juga di dalamnya sebuah baterai. Berarti memang peradaban pada saat itu pun juga sudah maju gitu. Penyimpan energi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam lahir itu pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, itu pun juga pada bulan Muharram. Diselamatkan Nabi Ibrahim dari api, itu pun juga pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim ketika dibakar berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah doa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, lalu kemudian malaikat penguasa api datang mau memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nah, saat itu kan Nabi Ibrahim belum tahu siapa Tuhannya. Lalu kata malaikat, aku akan menolongmu, akan membuat api menjadi dingin. Aku tidak mau, kata Nabi Ibrahim, aku hanya ingin pertolongan dari Allah gitu. Padahal itu suruhan Allah. Lalu datang lagi malaikat yang lain, aku tidak mau siapapun yang menolongku, hanya Allah yang ingin menolongku begitu. Lalu itu berdoanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka ketika kita sedang kesulitan, udah itu pegang aja, pokoknya hanya Allah yang yang berhak menolongku. Ya terkadang mungkin kalau seorang lagi hanyut dibawa oleh air, maka kita menjulurkan tangan, ya entah tangan siapa yang akan menolong kita, kita tidak tahu. Maka ya amalkan doanya Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi wakil, cukup Allah yang menolong aku. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, sembuhnya penyakit Nabi Ayyub alaihissalam itu pun juga terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nabi Ayyub alaihissalam itu diceritakan sakitnya nggak lama Pak, cuma 29 tahun. Nabi Ayyub alaihissalam itu beliau seorang yang kaya raya awalnya. Anak-anaknya cantik, cerdas. Lalu kemudian setan iri kepada Nabi Ayyub. Setan meminta izin kepada Allah, ya Allah, aku iri terhadap Nabi Ayyub alaihissalam.
diberikan kesehatan, kekayaan, anak-anak yang sehat, tetapi tetap dia mau beribadah. Aku iri kepadanya. Lalu mau kamu apa? Kata setan, izinkan aku untuk menggoda dengan berbagai cara. Lalu Allah izinkan. Dan memang ya, setan itu dari semenjak zaman masih di surga, ketika setan membangkang terhadap perintah Allah, maka setan itu dikeluarkan dari surga, lalu kemudian meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Banyak ya digambarkan di dalam Al-Quran bahwa setan akan datang kepada manusia itu dari kanan, dari kiri, min baini aidihim wa an syama'ilihim, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya, dengan berbagai macam cara. Bahkan setan akan membuat dosa itu seperti bukan dosa. Ya, setan sudah diizinkan oleh Allah mau berbuat apapun juga. Maka ya ketika misalnya kita berdoa kepada Allah, susah benar ijabahnya. Tetapi ketika seseorang misalkan mohon maaf dia memelenceng, pergi ke dukun misalnya, kemudian memuja pohon, meminta kepada setan dengan tirakat misalnya 2 hari aja, meminta kepada jin gitu ya, kepada penguasa pohon ini, pohon itu gitu, 2 hari kemudian dia jadi kaya. Ya karena memang setan, dibantu oleh setan. Ya, maka kata orang tua, berdoa dengan mengutuk mungkin lebih cepat mengutuk ya diijabahnya. Ya karena dibarengi oleh setan, dan setan itu memang sudah diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Lalu kemudian yang pertama yang setan lakukan kepada Nabi Ayyub alaihissalam adalah dengan membakar peternakannya saat itu. Lalu setelah semuanya hangus terbakar, apa kata Nabi Ayyub? Ya biarin, tadinya juga aku gak punya apa-apa, sekarang diambil sama Allah, ya sudah. Tetap dia bersabar, tetap dia beribadah kepada Allah. Lalu kemudian setan membunuh anak-anaknya. Lalu demikian pula kata Nabi Ayyub, aku tadinya tidak punya, sekarang kalau seandainya Allah ambil, ya sudah, tidak apa-apa. Tetap bersabar, tetap beribadah. Lalu kemudian dalam riwayatnya disebutkan setan masuk ke dalam hidung Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayyub merasa gatal, lalu digaruk-garuk sampai terjadilah sebuah penyakit yang saat itu belum pernah terjadi. Sampai mirisnya ketika Nabi Ayyub menghadapkan badan ke sebelah timur di pagi hari, itu cahaya matahari tembus, saking dagingnya sudah habis oleh belatung. Lalu apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Wahai belatung, silahkan engkau makan dagingku dari manapun, mau dari kaki, tangan, dari manapun silahkan makan. Tetapi aku minta hanya satu, jangan kau sentuh hatiku, kata Nabi Ayyub. Karena hatiku itu adalah untuk selalu mengingat Allah. Maka belatung itu tidak menyentuh hati dari Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub membiarkan saja. Walaupun kelihatan belatung itu memakan dagingnya, tetapi beliau tidak membuangnya, sudah biarin aja. 29 tahun beliau Allah uji dengan sebuah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu kemudian doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran adalah, ada yang tahu Pak? Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak punya penyakit gatal nih Pak ya, penyakit kulit, baca doa itu, ngikutin kisahnya Nabi Ayyub, Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Gitu ya. Jadi kalau nggak tahu tuh, kalau ada perempuan yang gatal bisa nggak dengan doa itu ya Pak ya? Gitu, itu doa Nabi Ayyub alaihissalam. Kemudian ya singkat cerita, panjang sesungguhnya kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam ini. Seorang istri, beliau punya istri yang sangat solih, yang mau menemani Nabi Ayyub alaihissalam. Sementara Nabi Ayyub itu
diasingkan dari kaumnya, sampai-sampai istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini menjual rambutnya begitu ya. Dalam tradisi Arab, ketika seseorang menjual rambutnya itu sudah terhina atau seorang perempuan yang hina gitu. Padahal istrinya Nabi Ayub alaihissalam hanya untuk membiayai hidup gitu. Ya, tapi pada akhirnya Nabi Ayub alaihissalam memohon maaf kepada istrinya. Ya, panjang sesungguhnya kisahnya, tetap dianggap singkatnya, Nabi Ayub alaihissalam Allah sembuhkan pada 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi Musa lahir pun juga menurut Imam Al-Ghazali itu pada bulan Muharram. Selamatnya Nabi Musa dari kepungan bala tentara Fir'aun itu pun juga terjadi pada Muharram, tepatnya 10 Muharram. Ketika Nabi Musa terkepung di belakang pasukan Fir'aun, kanan kiri sudah terkepung, maka Nabi Musa alaihissalam memohon inayah. Akan kita suka dengar ya, ada hidayah, ada inayah, ada taufik gitu ya. Nah, apa itu inayah? Inayah adalah pertolongan yang tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia. Kalau aun, pertolongan, itu pun juga ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya misalkan kita nyuruh sama anak kita, "Dek, nah ambilin gelas." Itu kan masih bisa sama manusia. Tetapi kalau inayah adalah memohon pertolongan kepada Allah yang tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia. Itu namanya inayah. Ya, kita kan suka memakai bahasa-bahasa seperti itu, kita kurang tahu maknanya gitu ya. Seperti taufik misalkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, hidayah, inayah gitu ya. Nah, ini taufik, ada yang tahu taufik? Bukan Bang Topik tukang sate ya di depan. Taufik itu adalah asal kalimatnya dari wafaqo, keselarasan. Jadi taufik itu adalah kesesuaian antara rencana kita dengan takdir Allah. Itu namanya taufik. Jadi kalau misalnya kita berencana 2 bulan lagi kita mau nikahin, lalu kemudian pas waktunya terjadi itu pernikahan, maka itu mendapatkan taufik. Untuk mendapatkan taufik ini ya perlu usaha, perlu persiapan. Nabung atau bikin kue, sebar undangan, baru itu terjadi taufik. Nah, maka kalau dengan bahasa anak muda sekarang, ekspektasi gitu ya, apa sih? Apa sih anak muda? Realita tidak sesuai dengan ekspektasi, apa begitu Pak ya? Lupa saya. Jadi realitanya tidak sesuai dengan rencana kita gitu. Nah, maka itu tidak mendapatkan taufik berarti. Jadi taufik itu adalah kesesuaian antara rencana manusia dengan takdir Allah. Itu namanya taufik. Jadi kalau ada yang bertanya apa taufik, yaitu kesesuaian antara rencana kita dengan takdir Allah. Untuk mendapatkan taufik perlu usaha. Maka mudah-mudahan setiap rencana kita semoga Allah berikan taufik gitu ya Pak ya. Setiap keinginan kita semoga Allah berikan taufik. Berarti kalau keinginan kita, harapan kita tidak sesuai dengan yang direncanakan, berarti Allah itu tidak memberikan taufik gitu. Nah, tadi inayah adalah sebuah pertolongan Allah yang tidak bisa lagi melalui manusia, harus Allah sendiri. Namanya inayah. Nah, untuk mendapatkan inayah ini Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Biarin Pak Ustadz Zakuri jangan dikasih tahu. Ada yang tahu? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Panjang ya Pak ya doanya. Itu yang tertera di dalam hadis, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi Engkau, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepada Engkau kami bergantung, wa antal musta'an, dan Engkau adalah Maha Penolong. Jadi ketika para nabi berdoa kepada Allah itu tidak mengedepankan apa yang beliau pinta.
Beda dengan kita. Ketika kita meminta kepada Allah kan langsung kepada poinnya. Kalau kita, ya Allah, saya lagi banyak utang, lagi bingung, susah. Gitu kalau kita. Tapi kalau para nabi ketika minta kepada Allah lebih mengedepankan kepada memuji, memohon ampun kepada Allah. Tidak menyebutkan apa keinginan dia. Contoh misalkan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada Engkau ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Aku menjadi orang yang rugi. Itu Nabi Adam, padahal Nabi Adam itu pengen ketemu dengan Siti Hawa begitu ya. Lalu kemudian ini doa Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi Engkau. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkau kami bergantung. Wa antal musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ya padahal kan keinginan Nabi Musa itu ingin diselamatkan dari pasukan Fir'aun. Itu doa Nabi Musa. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, Nabi Musa pun selamat dari kejarannya Fir'aun itu adalah pada 10 Muharram. Lalu kemudian setelah Nabi Musa, ke bawahnya lagi ada Nabi Yunus alaihissalam. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan wazan nun, ikan nun. Nabi Yunus alaihissalam ini dimakan oleh ikan nun namanya, ikan terbesar. Mungkin paus biru barangkali begitu ya. Lalu kenapa Nabi Yunus kok sampai mencemplungkan diri ke laut? Sama, Nabi Yunus juga frustasi, putus asa dengan umatnya yang saat itu diajak tuh nggak mau. Sampai pada akhirnya Nabi Yunus nyerah, udah dah kalau begini mah bunuh diri aja begitu. Itu para nabi pun juga yang tidak pernah marah dan berputus asa hanya Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya pernah marah besar seperti Nabi Nuh. Nabi Yunus pun juga sama, pernah patah arang menghadapi umatnya, disuruh ngaji susah, disuruh belajar ilmu susah. Ya mungkin gak jauh beda dan gak akan jauh, karena kata Nabi itu inna zamana la'atiyatun illa ma ba'dahu syarrun. Zaman itu akan berlalu melainkan lebih buruk daripada sebelumnya secara moral, secara moral. Mungkin kalau secara keduniaan, teknologi mungkin semakin kesini semakin canggih, tetapi kalau secara moral mungkin itu semakin menurun. Nah itu Nabi Yunus alaihissalam. Lalu setelah berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus memohon inayah, pertolongan kepada Allah. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada tuh kata-kata ya Allah keluarkan aku dari perut ikannya. Hanya meminta la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, sungguh aku yang telah berdosa. Gitu Pak, doa-doa para nabi. Maka ikuti oleh kita. Ketika kita punya keinginan kepada Allah, sudahlah, Allah Maha tahu. Kedepankan saja istighfar, kedepankan saja memohon ampun kepada Allah, kedepankan saja kita memuji, mensucikan Allah dengan subhanallah, dengan alhamdulillah. Itu adalah doa. Tak usah lagi kita mencurahkan segala macam keperluan kita, kesedihan kita, toh Allah Maha tahu. Gitu. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya banyak disebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Sesungguhnya kalau kita benar-benar mau perhatikan dengan seksama, di dalam sholat itu kan semuanya doa. Doa apa yang tidak ada di dalam sholat? Termasuk doa minta rezeki ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya kenapa enggak di antara duduk dua sujud itu baca doa itu dengan penuh harap gitu. Ya jangan sampai ketika kita duduk di antara dua sujud baca doa itu, doa kemana, pikiran kemana. Ya kalau benar-benar pengen berdoa minta rezeki ya di situ aja, biar khusyuk gitu.
Kenapa ini mah kebalik, ketika kita sholat kurang khusyuk, tetapi ketika kita minta rezeki khusyuk banget ya. Maka oleh karena itu kita balik sekarang mah. Ketika sholat ya belajar khusyuk untuk meminta rezeki gitu. Rabbi ufirli, doa ciptaan Nabi mah hebat. Coba Nabi kita mau meminta rezeki kepada Allah tapi tidak mengedepankan minta rezeki dulu, tapi Rabbi ufirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, berikan kasih sayang kepadaku, wajburni, ya Allah tamballah hati kami yang bolong, ibadah kami yang bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong kita sholat. Warfa'ni, tinggikan derajatku, baru warzuqni, berikan rezeki. Terus kesananya apa ya? Rabbi firli wa wajibuni warzuqni wahdini, berikan kami hidayah. Wa'afini, berikan kesehatan. Wa'fu anni, berikan kami ampunan. Awal minta kepada Allah, minta diampuni, diakhiri pun juga dengan minta diampuni, Pak. Itu doa Nabi yang sangat dahsyat, Pak. Maka kalau pengen minta rezeki ya udah itu aja, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Komplit banget itu, Pak. Minta derajat tinggi, minta kesehatan, minta kesejahteraan. Lalu apa lagi? Ya maka mari kita amalkan ketika duduk di antara dua sujud, bacalah doa itu dengan sepenuh hati, dengan penuh pengharapan, khaufa wa tama, dengan penuh takut kepada Allah dan kemudian juga penuh pengharapan. Ya jangan sampai kita kebalik, doa-doa ketika sholat kita baca dengan begitu aja, tidak ada soul, nggak pakai jiwa gitu. Tetapi kenapa ketika setelah sholat kita minta rezeki itu apa ya, atau meminta kepada Allah doa itu dengan sekhusyuknya, jadi kebalik rasanya kita. Mendingan dibalik, ketika kita sholat khusyuk dengan doa-doanya, tetapi setelah sholat ya biasa aja. Rasanya lebih baik seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan pun juga menurut Imam Al-Ghazali itu pada bulan Muharram. Lalu kemudian kalau sahabat-sahabat kita, teman-teman kita gitu yang Nasrani misalnya menganggap bulan Desember, ya tinggal banyak sekarang para ahli ilmu di bidang itu ya, tinggal balik aja ke belakang. Apakah mungkin, apakah benar bertepatan atau tidak? Yang jelas ya kata Imam Al-Ghazali, beliau melihat, mengumpulkan data bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nah kemudian singkat cerita udah jam 6 ya Pak ya, belum ke materinya Mbak ini teh, tapi nggak apa-apa. Dari nabi-nabi banyak kejadian-kejadian pun juga Nabi Muhammad itu lahir pada bulan Rabiul Awal. Nabi mah nggak kebagian Muharram ya Pak lahirnya, tapi tetap karena memang Allah sudah menciptakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang bersejarah, tetap Nabi kebagian bulan Muharram, yaitu hijrah. Awal hijrah Nabi itu adalah pada bulan Muharram. Nah jadi maka oleh karena itu bulan Muharram ini adalah bulan yang Allah muliakan. Banyak kejadian-kejadian yang mendunia, yang berskala besar, yang sudah terjadi, baik itu berskala besar ataupun mungkin kalau kita peka terhadap diri kita sendiri, peka terhadap lingkungan. Kata Imam Al-Ghazali, yaitu Allah menggilir-gilirkan keuntungan dan kerugian itu banyak pada bulan Muharram. Kemarin Pak, saya perhatikan tuh hari Jumat kan tanggal 1 Muharram ya. Semalam merenung, ya Allah, sungguh komplit hari ini ya Allah, 1 Muharram. Ada yang nikahan Pak, paginya saya menghadiri nikahan tuh paginya di kampung kecil saya, Rawakalong. Saya disuruh nyerahin pengantin. Saya bilang saya kalau disuruh jadi saksi saya nggak mau, karena umumnya kalau udah jadi saksi nantinya jadi tersangka ya Pak ya. Maka saya nggak maulah jadi saksi nikah mantar jadi tersangka saya. Udah saya nyerahin aja dah. Itu pagi tuh
Begitu pulang ke PSI sebelum Jumat, sholat Jumat, lalu di rumah ada taklim Al-Kahfi. Jadi baca bersama Al-Kahfi setelah sholat Jumat. Belum kelar ada innalillahi. Saya bilang siapa yang meninggal? Rasanya nggak ada yang sakit gitu. Cek yang beritain kurang jelas. Cuma kedengeran RT 6 aja gitu. Aduh siapa kita bilang yang udah tua di sini. Rasanya nggak ada yang sakit pula. Ternyata Bang Evi yang beliau orang Padang ya, Bang Evita Henry, usianya 49 tahun, rumahnya sebelah Pak RT Nurlis tuh, masih seger buger Pak. Subuhnya masih sholat bareng, hanya beliau tidak ikut wiridan karena memang kerjanya di pasar. Jadi habis sholat Jumat agak-agak puyeng gitu, dikerokin, udah langsung lewat Pak. Malam Kemisnya itu ya mungkin namanya sudah meninggal, kita kan juga jadi suka banyak kenangannya Pak ya. Malam Kemisnya itu saya datang terlambat ya, kira-kira mungkin 5 detik lah. Jadi beliau pas sholat maghrib itu jadi imam Pak. Ya, jarang-jarang beliau jadi imam. Ya mungkin udah Allah atur aja seperti itu. Jadi imam maghrib, lalu kemudian setelah maghrib terusin wiridannya gitu-gitu. Wiridannya habis maghrib ya saya terusin. Terus habis itu salam-salaman, ngobrol, nggak ada tanda-tanda Pak. Cuman saya melihat ya Allah nih orang doanya mantap bener, kita bilang gitu. Kelihatannya dalam banget gitu ketika berdoa. Itu Pak, tadi kemarin ya habis Jumat, beliau tanpa ada tanda-tanda dan tanpa mengabari sebelumnya gitu diambil oleh Allah. Nah itu Pak, saya berpikir iya itu kerugian. Ya mungkin kerugian ya yang meninggal. Ada juga yang nikahan. Ya belas sononya kan nikahan ya di depan RT 16 tuh. Ada yang nikahan. Belas ininya ada yang meninggal. Ya begitulah romantika kehidupan. Ya terkadang mungkin pula ada yang nikah, mereka berbahagia, tapi jalannya ditutup ya. Kadang-kadang Bapak pernah nggak misalkan ke suatu daerah ada yang nikahan gitu ya, kita biasa lewat situ, jalannya ketutup, apa jadi sedih buat kita. Ada juga yang meninggal, ya sedih buat keluarga, tapi berbahagia untuk tukang gali kubur ya, rezekinya di sana. Ya berarti begitu memang namanya hidup, kebahagiaan orang bisa menjadi kesedihan buat kita. Kesedihan kita pun juga menjadi kebahagiaan buat orang lain. Ya itulah dunia. Ya maka oleh karena itu mari di bulan Muharram ini, mari peka terhadap diri kita sendiri, bahwa keuntungan dan kerugian pada bulan Muharram itu, yaitu memang sudah Allah pergilirkan. Maka mari kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita memang digilirkan terhadap kerugian, ya mudah-mudahan Allah hindarkan. Banyakin berdoa aja. Karena kalau kita tidak peka terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, mungkin bulan Muharram akan berlalu dengan begitu saja. Tetapi kalau kita mau peka terhadap diri kita sendiri, mungkin akan mengingatkan kepada diri kita bahwa ternyata Allah menggilir-gilirkan keuntungan kerugian itu banyakannya pada bulan Muharram. Baik jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu materi pada kesempatan pagi hari ini kan kata Pak Tanto, amalan-amalan pada bulan Muharram. Ini ada waktu 10 menit lagi Pak, ya mudah-mudahan keburu. Ini kan saya mah cuma ngomong sampai waktu isyraq aja ya. Waktu isyraq hari ini tuh jam 6 tepat. Ini baru jam 10 menit lagi ya Pak ya. Ya kira-kira ada 10 amalan lah. Langsung saja yang pertama adalah puasa Pak. Yang pertama melaksanakan puasa sunnah. Lalu puasa sunnah itu yang disunahkan tanggal berapa? Yang disunahkan itu tanggal 10. Ya, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, lalu Nabi melihat orang Yahudi itu berpuasa. Lalu kata Nabi, "Kenapa kalian berpuasa?" Orang Yahudi menjawab, 10 Muharram adalah tadi Nabi Musa, Nabi kami,
Jadi orang Yahudi itu mengakui Nabi Musa itu nabinya, diselamatkan oleh Allah itu pada 10 Muharram. Lalu kata Nabi, kalau memang mau main keturunan ya aku lebih berhak, lebih dekat terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi menyuruh kepada umatnya, berselisihlah, berbedalah dengan orang Yahudi kalau mau puasa 10 Asyura. Maka sumnal yaumat tasi', kata Nabi, tahun depan aku akan berpuasa dari tanggal 9. Jadi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, puasa di bulan Muharram ini yang ada 3 tingkatan yang terbaik. Terbaik pertama 9, 10, 11, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, berarti itu Minggu Ahad tanggal 10-nya. Terbaik pertama berarti Sabtu, Minggu, Senin. Terbaik pertama tuh. Terbaik kedua Sabtu, Minggu, berarti 9-nya kan Sabtu ya, Ahadnya 10. Terbaik ketiga yaitu tanggal 10-nya saja. Kita kan suka ngambil minimalisnya aja Pak ya, apa-apa juga ngambil opsi yang paling terendah gitu. Apalagi bapak-bapak makan jarang tergoda sama yang puasa ya Pak ya, termasuk saya. Susah bener puasa. Tetapi dalam hal ini Pak, ini puasa-puasa sunnah yang benar-benar sahih hadisnya, diantaranya 2 Pak, Dzulhijjah dan Muharram. Ini benar-benar hadisnya tuh sahih. Tanggal 10 Muharram pahalanya adalah sauma yauma Asyura, puasa sehari pada 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyatan biiznillah, menghapus dosa setahun yang telah berlalu Pak. Kemarin berarti setahun kemarin. Nah ini hadisnya sahih Pak. Maka oleh karena itu anggap wajib Pak. Anggap wajib bagi kita, ini sunnah ya Pak ya, tapi anggap wajib bagi kita yang merasa banyak dosa. Itu nanti pada tanggal 10 udah wajib puasa aja lah buat kita. Ya abisnya kalau nggak sunnah lagi ya udah jadi kagak jadinya Pak. Nah maka memang benar puasa pada bulan-bulan yang Allah muliakan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu disunnahkan. Dan bahkan barangkali kita di masa muda banyak meninggalkan puasa Ramadan ya Pak ya, karena kita masih bangor dulu. Boleh kita meniatkan qadha gitu, agar qadha puasanya terlunaskan, pahala sunnahnya insya Allah dapat walaupun dikit. Tapi khusus untuk tanggal 10 Muharram udah jangan dicampur deh Pak niatnya. Khusus aja itu puasa 10 Muharram. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar Pak. Menghapus dosa setahun sebelumnya, setahun sebelumnya. Ya walaupun memang menurut para ulama adalah dosa-dosa kecil, dosa besar diperingan gitu. Maka nanti pada tanggal 10 Muharram